Ya, sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat mengejutkan masyarakat yang berada di pinggir Jalan Oto Iskandar Dinata, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini di tengah perjalanannya, Presiden membagikan hadiah kepada tukang becak yang sedang mangkal di pinggir jalan. Yang mana, Pak? Yang mana? Ketika mobil iring-iringan Presiden sedang melewati Jalan Oto Iskandar Dinata, mobil Joko Widodo tiba-tiba berhenti di tengah jalan untuk membagikan tas kepada tukang becak. Kegiatan Presiden itu sempat membuat sejumlah pas pampres dan juga tukang becak yang sedang menanti penumpang terkejut. Pasukan pengawal Presiden pun langsung bergerak cepat membagikan uang dan tas. Bahkan salah satu tukang becak disuruh mendekat ke mobil Presiden Joko Widodo untuk menerima tas yang diketahui berisi sarung dan kerudung serta beberapa barang kebutuhan pokok. Ya, seusai membagikan hadiah ini, Presiden bersama rombongan pun segera melanjutkan perjalanan menuju SMP Negeri 2 Tasikmalaya untuk memberikan sertifikat tanah dan kartu Indonesia Pintar. Ya pemirsa, untuk menambah informasi Anda pagi ini, kita akan menyimak berita-berita apa saja yang ada di surat kabar Investor Daily terbitan hari ini. Apa yang menjadi headline hari ini, Rudy? Ya, kita lihat di sini, Poppy bisa bantu pegang. Kita lihat di sini yang menjadi headline adalah mengenai apa yang akan dilakukan oleh JK yang katanya akan memfasilitasi industri dengan multiplier efek besar. Jadi dikatakan bahwa infrastruktur, manufaktur dan properti ini akan ekspansif setelah OJK akan memberikan fasilitas di sana. Ini akan tentunya membuat ekonomi Indonesia yang diproyeksikan memasuki fase ekspansi tahun depan ini ditopang 6 sektor prospektif, yakni infrastruktur, manufaktur, properti, jasa keuangan, perdagangan dan juga pariwisata. Dewan Komisioner OJK yang baru memastikan akan mendukung dan memfasilitasi ekspansi industri unggulan yang memberikan multiplier efek besar terhadap ekonomi. Nanti kita lihat setelah mereka bertugas nanti akan seperti apa fasilitas yang akan diberikan, ya. Ya, selain itu di sini juga ada sedikit highlight mengenai berita dari sisi dan sektor energi, di mana masa operasi Freeport ini bakal diperpanjang hingga 2031. Dan juga dari berita makroekonomi, ini ada Bank Dunia yang memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia akan terus tumbuh, dan ini akan terus tumbuh hingga 5,2% pada 2017 dan 5,3% pada 2018 serta 5,4% pada 2019. Kita tunggu saja bagaimana perekonomian ini akan tumbuh di Indonesia. Dan pemirsa, kita punya berita selanjutnya, yaitu Masjid Cud Mutia di Jakarta Pusat yang tidak memiliki kubah dan juga menara. Namun Anda menyaksikan news update pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, saya Poppy Zedra. Pemirsa, jelang mudik lebaran 2017, Polda Jawa Barat telah memetakan 3 titik rawan kemacetan di wilayah itu. Selain melakukan pemetaan terhadap titik kemacetan, Polda Jawa Barat juga akan mengerahkan 36.000 personil guna memberikan jaminan keamanan jelang lebaran. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anto Carlian memastikan seluruh persiapan jelang arus mudik lebaran dalam kondisi yang siap. Polda Jabar juga telah melakukan pemetaan terhadap 3 titik rawan, diantaranya adalah gerbang tol Cipali, Nagrek dan juga gerbang tol Palimanan. 3 titik ini diprediksi akan menjadi sumber kemacetan mobilitas kendaraan dari arah Jakarta menuju daerah Jawa. Guna mengantisipasi hal itu, Polda Jabar juga telah berkoordinasi dengan seluruh Polres dan juga Polsek agar mengatur arus lalu lintas jika terjadi kemacetan panjang di sejumlah titik kritis itu.
pelayanan karena nanti akan keluar ke Jawa Tengah, yaitu ke Brebes. Diharapkan di sini itu ada sinergitas, jangan sampai nanti misalkan di Jawa Barat lancar, tetapi nanti ke Jawa Tengahnya menjadi krodit, menjadi macet. Jadi semuanya harus sinergi. Dan itu kita sudah siapkan cara bertindak CB dengan berbagai cara. Ada kontraflow, ada buka tutup, ada pagar betis, dan lain-lain. Itu yang juga kita siapkan juga pos-pos pelayanan, pos pemantauan, dan pos pengamanan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Ignatius Jonan meminta petugas pengamatan gunung berapi agar tidak lengah dalam serta cepat melaporkan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Tugas pengamatan ini penting guna memberikan informasi peringatan dini terkait tingkat aktivitas gunung api kepada masyarakat. Di sela-sela kunjungannya ke pos pemantau Gunung Merapi di Giri Kondang, Kaliurang Barat, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jonan memantau kondisi sejumlah alat pemantau Gunung Merapi seperti seismograf, kamera pengamat CCTV, serta alat pendukung lainnya. Jonan mengatakan hal terpenting dalam tugas pemantauan Gunung Merapi yakni pemantauan fisik dan juga langkah antisipasi. Jonan berjanji akan memprioritaskan penambahan jumlah pengamat gunung api dan lebih meningkatkan kesejahteraan pengamatan gunung api ini. Hal ini sebagai langkah maju memotivasi para pengamat Gunung Merapi agar selalu sigap dan juga meningkatkan kinerjanya dalam memberikan informasi peringatan dini bagi masyarakat setempat. Ayo berjaya di Indonesia Open, itulah tema dialog kita pagi hari ini. Dan kita ketahui pada tanggal 12 hingga 18 Juni ini ajang turnamen bulu tangkis bergengsi Indonesia Open akan kembali digelar. Namun pertanyaan yang kini timbul, seberapa besar peluang Indonesia bisa kembali menghadirkan juara setelah dalam 3 tahun terakhir mengalami masa paceklik. Pemirsa, untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat bulu tangkis yang juga mantan atlet bulu tangkis nasional Icuk Sugiarto, dan Anda juga kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami untuk ngobrol-ngobrol soal bulu tangkis, soal Indonesia Open dengan dulu yang juga pernah menjadi idola saya di bulu tangkis, Mas Icuk Sugiarto. Terima kasih banyak Mas sudah hadir bersama kami di dialog pagi hari ini. Mas, langsung saja, ini kalau kita bicara soal bulu tangkis, saya masih ingat zaman-zaman dulu saya SD, kalau kita melihat bulu tangkis itu kan seru sekali dan prestasi kita banyak pada saat itu, termasuk yang pernah Mas Icuk peroleh. Nah, tapi kalau sekarang di Indonesia Open misalkan, kalau kita membaca pernyataan-pernyataan dari contohnya Susi Susanti, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBSI, mengatakan satu gelar saja di Indonesia Open itu sudah sangat realistis. Mas Icuk, gimana pandangannya? Ya, saya kira barangkali mungkin apa yang disampaikan oleh Mbak Susi selaku Kabid Pimpres, barangkali mungkin dia memberikan pernyataan yang mungkin melihat kompetitor yang ada ya. Tetapi juga event yang selama ini pernah kita selalu gelar di Jakarta, semuanya kan bisa terjadi, dan saya melihat bahwa beberapa nomor juga sebenarnya secara kualitas juga kita tidak kalah. Seharusnya event-event seperti ini juga harus bisa kita manfaatkan karena kita sebagai tuan rumah. Nah, itu jadi peluang-peluang atau mungkin kondisi yang terjadi di lapangan semuanya bisa terjadi. Oke, kalau Mas Icuk mengatakan sebetulnya kalau secara kualitas juga kita nggak kalah, ya. Lalu faktor apa nanti yang kemungkinan akan menjadi penentu? Ya, yang penting lebih banyak kalau saya melihat dari lebih banyak faktor-faktor non teknis ya. Kita lihat munculnya beberapa pemain-pemain muda kita, terus kita juga masih punya andalan di sektor ganda campuran. Karena khususnya di tunggal putra kita punya beberapa pemain yang boleh dikatakan selama mereka tampil pun sebenarnya juga mereka kan juga sering mengalahkan dengan beberapa pemain-pemain top yang sering sekali diunggulkan. Nah, sehingga harapan kita tentu saja pada Indonesian Open ini faktor-faktor sebagai tuan rumah, terus kondisi lapangan yang sekarang ini juga barangkali mungkin baru pertama ini ya digelar di JSCC. Tentu saja ini juga buat pemain-pemain luar sendiri juga harus menyesuaikan, karena selama ini mereka tampil di Istora Senayan sekarang dengan beberapa
lapangan yang digunakan. Sekarang mereka harus bermain dengan 3 lapangan dengan kondisi lapangan yang tentu saja berbeda. Sehingga mereka harus menyesuaikan. Di Senayan itu kalau nggak salah lagi diperbaiki ya, kalau nggak salah. Betul. Sekarang sedang dilakukan renovasi untuk persiapan Asian Games. Oke. Kalau kita bicara ini kan Indonesia Open, sebetulnya siapa aja bisa mengikuti kan, Mas Icuk ya. Tapi kalau kita melihat dari negara ini yang akan berat menjadi penantang berat gitu, atau mungkin bukan penantang kalau misalkan kita belum pernah dalam 3 tahun kita ini, artinya kita yang akan menantang mereka. Ini yang paling berat itu yang atlet dari mana, Mas? Ya, saya kira kita tidak bisa digeneralisir sekarang mana, tetapi kita harus